warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 kelas X6B mempresentasikan proposal bisnis plan kami, yaitu mengenai jasa layanan cybersecurity atau cybersecurity consultant dengan mengusung nama Cisco, yaitu singkatan dari cybersecurity ini, yang apabila diterjemahkan menjadi pengawasan di dunia maya. Adapun kelompok 2 sendiri terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu Idrus Alam, Dedi Kusnadi, Timurili Santosa, dan Faisal Hidayat. Agenda presentasi kami bagi menjadi 6, yaitu 1 pendahuluan, 2 pembahasan organisasi dan manajemen, 3 pembahasan pemasaran, 4 produksi, 5 keuangan, dan 6 resiko. Sebagai pendahuluan, latar belakang kenapa kami memilih jasa layanan cyber security consultant ini pada proposal business plan mengacu pada pidato Presiden pada HUT Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019 yang menyatakan bahwa data adalah sebuah jenis kekayaan jenis baru yang oleh karenanya diperlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman dan serangan terhadap terhadap upaya pencurian maupun kejahatan yang menargetkan data. Selanjutnya, berdasarkan laporan CSIRT.id, pada tahun 2021 Indonesia mendapatkan hampir sekitar 130 juta serangan cyber yang mayoritas ditujukan untuk mencuri data dengan menargetkan 5 sektor, yaitu pemerintahan, ekonomi digital, keuangan, pendidikan, dan industri. Selanjutnya, kita juga menemui pada 2021 beberapa kasus serangan cyber yang menargetkan sistem yang dikelola pemerintahan serta berhasil melakukan pencurian data. Di antaranya kebocoran data BPJS, kebocoran data aplikasi e-Hak, dan juga divestment terhadap website BSSN. Nah, masifnya serangan siber terhadap sistem informasi yang dikelola sektor pemerintahan ini sayangnya tidak diimbangi dengan perubahan paradigma maupun konsep pertahanan terhadap sistem informasi yang dikelola oleh pemerintahan, yang harusnya tidak lagi bertahan secara pasif, menunggu serangan datang lalu bertahan, tapi juga sudah secara proaktif. Paradigma pertahanannya harusnya sudah secara proaktif, di mana seharusnya pemerintahan sektor pemerintahan yang mengelola sistem informasi sudah proaktif melakukan pengujian untuk menemukan celah keamanan di sistem informasi yang dikelolanya, alih-alih menunggu peretas melakukan eksploitasi terhadap celah keamanan tersebut. Adapun visi dan misi yang kami emban, di mana visi kami memberikan layanan prima dalam upaya menjaga keamanan data dengan didukung tenaga ahli berpengalaman yang memiliki sertifikasi internasional, dengan misi menyediakan layanan security assessment dengan kualitas terbaik, dapat dipertanggungjawabkan serta harga yang kompetitif, kemudian menjamin kerahasiaan klien, jadi kami tidak akan membocorkan siapa klien atau menyampaikan siapa klien yang kami tangani. Bahkan sistem informasi dari klien apa saja yang kami berikan layanan konsultasi juga tidak akan kami informasikan kepada publik sebagai salah satu cara untuk menjamin kerahasiaan. Serta misi yang terakhir mendukung upaya pemerintah dalam mengamankan data dan sistem informasi yang dikelola. Selanjutnya, terkait organisasi dan manajemen, organisasi kami dibagi menjadi 4, yaitu dari direktur, pemasaran, produksi, dan keuangan, dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mana direktur merancang dan mengkomunikasikan visi misi perusahaan, menentukan strategis bisnis perusahaan, menjalin hubungan bisnis dengan investor, merekrut dan memotivasi tim, merancang dan mengatur anggaran pembiayaan, di mana direktur dijabat oleh 1 orang dan gaji 7.500.000 per bulan. Kemudian untuk pemasaran, tugasnya melakukan kampanye PR, melakukan riset pasar dan menerapkan strategi pemasaran yang paling cocok,
memperbaiki citra perusahaan untuk mendongkrak pemasaran sekaligus menarik modal investor dengan jumlah 1 orang dan gaji 5 juta. Untuk produksi, memantau dan menyatukan pengembangan produk, memilih, mengadopsi, dan mengimplementasikan teknologi yang cocok dengan produk yang dikembangkan, dan mengelola pengembangan produk. Dan keuangan memiliki tugas untuk merancang strategi penggalangan dana, ikut mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan SDM seperti penggajian, perekrutan, dan pemecatan karyawan, bahkan termasuk keputusan akuisisi, merumuskan dokumen serta menyampaikan laporan kesehatan keuangan perusahaan. Juga jumlah 1 orang dan gaji 5 juta. Adapun untuk jadwal kegiatan, survei pasar kami lakukan dalam 3 minggu pertama hingga minggu ketiga, kemudian pada minggu kedua secara paralel kita juga pada minggu kedua dan ketiga secara paralel kita juga menyusun rencana usaha. Selanjutnya pada minggu ketiga paralel dengan menyusun rencana usaha dan survei pasar, kita juga melaksanakan survei tempat usaha dan survei peralatan. Pada minggu keempat melaksanakan pemasangan sarana penunjang, minggu kelima mencari tempat kerja, minggu keenam uji coba produksi, dan minggu ke-7 sudah dapat dilakukan operasional. Inventaris dan suplai kantor yang diperlukan untuk menjalankan jasa cyber security consultant ini. Untuk perangkat kerja kantor yang harus ada adalah printer dan scanner, kemudian laptop, kemudian wireless hacking tools. Ini digunakan untuk melakukan uji penetrasi terhadap keamanan jaringan secara offline, kemudian modem mobile untuk akses internet mobile. Kemudian suplai kantornya yang jelas ATK, biaya per tahunnya mencapai 6 juta rupiah, kemudian sewa VPS. VPS ini fungsinya banyak, selain digunakan untuk website untuk promosi, juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan security assessment dengan total suplai kantor sebesar 9 juta. Kemudian untuk total inventaris kantor sebesar 16.300.000 rupiah. Ini adalah nilai minimum yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya adalah pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Pada gambaran umum pasar, di segmen pasar, kondisinya yang terjadi adalah maraknya peretasan dan pencurian data di sistem pemerintahan, di mana hal tersebut dapat memicu kesadaran publik akan keamanan data dan mendorong sistem pemerintahan untuk bebenah dengan mengadopsi sistem keamanan yang proaktif. Salah satunya adalah security assessment. Tapi sayangnya sistem di pemerintahan sendiri kekurangan sumber daya manusia yang ahli di bidang security assessment. Nah, dari hal tersebut timbullah segmen pasar dari kami untuk menyediakan jasa security assessment. Untuk selanjutnya adalah target pasar. Target pasar sendiri kita dibagi menjadi ada dua, yaitu lembaga pemerintahan yang mengelola sistem informasi dan vendor yang telah terdaftar di sektor pemerintahan. Untuk target pasar ini kita memiliki kendala, di mana kendalanya terhambat oleh beberapa regulasi, diantaranya dari sisi pengadaan barang dan jasa. Jika barang dan jasa akan diadakan lebih dari 200 juta, maka harus melalui proses tender dan membutuhkan proses pengadaan yang lama. Dan yang kedua adalah sektor pemerintahan yang mengelola data krisis umumnya lebih menginginkan memiliki sendiri tim maupun bagian yang mampu melakukan security assessment. Sayangnya beberapa sektor pemerintahan yang memiliki bagian tersebut tidak memiliki personil yang kompeten di bidang cyber security.
Yang ketiga adalah untuk menjadi partner yang memberikan layanan pada sektor pemerintahan diperlukan sebuah lembaga resmi dengan modal yang tidak sedikit, serta melalui beberapa proses seleksi serta audit yang ketat. Dan yang selanjutnya adalah untuk selanjutnya adalah positioning. Untuk positioning sendiri kita cenderung lebih unggul dibanding kompetitor karena melakukan pendekatan secara langsung dan tidak menunggu permintaan dari customer. Untuk selanjutnya adalah pemasaran, di mana permintaan dari security assessment itu bisa kita lihat di dalam tabel rencana pemerintah pusat dalam membangun CISRT. Pemerintah pada tahun 2020 dan 2024 secara otomatis memberikan peluang dan permintaan terhadap layanan cybersecurity konsultan. Di sisi lain, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi menuntut pengelola sistem informasi yang memiliki data pribadi harus menerapkan standar keamanan tinggi. Nah, berdasarkan data pembentukan CSIRT di pemerintahan tersebut, dan asumsi pemerintah paling kecil dari tiap lembaga adalah 5, maka memperoleh permintaan layanan seperti di bawah ini. Pada tahun 2020 jumlah CSIRT ada 5, minimal sistem itu 5, dan perkiraan permintaan minimal 25. Untuk 2021 jumlah CSIRT ada 30, minimal sistem ada 5, perkiraan permintaan minimal ada 125. Naik di 2022 ada di 56, minimal sistem ada 5, perkiraan ada 280 permintaan. Naik berikutnya seperti yang ada di tabel yang sudah saya jelaskan. Untuk penawaran sendiri, proyeksi penawaran dalam beberapa periode tahun mendatang diperkirakan di tahun 2022 penawaran ada di 150, 2023 ada di 300, dan 2024 ada di 500. Rencana penjualan dan pangsa pasar, rencana penjualan pangsa pasar pada tahun 2022 dan 2004 relatif meningkat. Di mana permintaan di 2022 ada 280, penawaran di 150, peluang di 130, rencana ada 20, pangsa pasar kita ada 15%. Di tahun 2023, permintaan ada 435, penawaran 300, peluang 135, rencana 40, pangsa pasar kita ada 30%. Di tahun 2024, permintaan ada di 605, penawaran di 500, peluang ada di 105, rencana ada 50, pangsa pasar di 48%. Selanjutnya adalah produk. Dari segi produk, kami memberikan 3 layanan, yaitu vulnerability assessment, penetration test, dan pelatihan cyber security. Layanan vulnerability assessment dan penetration test dikerjakan oleh tenaga teknis yang bersertifikasi internasional di bidang cyber security. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan security assessment dilaksanakan oleh profesional yang ahli dan tersertifikasi di bidang security. Selanjutnya, hasil security assessment akan dianalisa oleh analisis cyber security yang telah tersertifikasi secara internasional untuk kemudian dituangkan dalam sebuah laporan yang akan menjadi laporan manajemen untuk executive summary. Nah, pada layanan pelatihan cyber security, kami juga memberikan pilihan pelatihan mulai dari tingkat pengguna teknis hingga manajemen. Selain itu,
kami juga menjamin kerahasiaan pada customer dan tidak mempublikasikan detail terkait security assessment yang dilakukan. Untuk harga atau price, kami memberikan harga yang kompetitif, di mana kami memberikan paket-paket layanan, dan yang kedua adalah diskon pada paket layanan dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah layanan regression testing atau retesting dan zero day advisory secara cuma-cuma. Untuk selanjutnya adalah promosi dalam menawarkan jasa cyber security as konsultan agar dapat dikenal oleh lembaga di sektor pemerintahan. Dilakukan beberapa cara, diantaranya adalah menawarkan proposal dan portofolio kepada vendor yang telah terdaftar sebagai penyedia layanan di sektor pemerintahan. Yang kedua adalah mengirimkan infografis yang berkaitan dengan tren security kepada email resmi lembaga di sektor pemerintahan secara rutin. Yang ketiga adalah melakukan webinar dengan target lembaga di sektor pemerintahan yang mengelola sistem informasi. Yang keempat adalah meletakkan portofolio pada blog, web, dan memasarkan kembali ke media sosial. Dan yang kelima adalah menginformasikan atau memberikan informasi terkait tren security assessment yang terupdate pada blog, web, maupun sosial media. Kemudian pada placement sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita memiliki kekurangan di regulasi untuk untuk penyedia jasa layanan yang lebih dari 200 juta harus menggunakan tender. Kita memiliki strategi nilai yang di bawah 200 juta. Kita akan membuatkan paket-paket kecil atau jasa layanan narasumber. Untuk yang lebih dari 200 juta, kita harus mendekatkan diri kepada vendor yang bekerja sama di sektor pemerintahan yang menangani sistem informasi. Untuk people sendiri atau orang sendiri, yang layanan yang ditawarkan akan dikerjakan oleh tenaga dan aliansi tersertifikasi internasional atau menjamin mutu pelayanan yang dapat diberikan. Untuk proses sebagai layanan bonus, tim kami akan mendampingi dalam melaksanakan perbaikan. Yang kedua adalah registration test atau tracing hingga celah keamanan tertutup. Baik, untuk selanjutnya adalah kebutuhan promosi. Di sini akan menjelaskan beberapa hal, adalah biaya promosi di webinar. Kita melaksanakan 4 kali penyelenggaraan dalam setahun, itu total biaya ada 12 juta. Untuk cek brosur, infografis, dan lain-lain, biaya per tahun ada di 6 juta. Total supply kantor ada di 18 juta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Pada aspek produksi, kami menjadikan 3 layanan, yaitu vulnerability assessment, penetration test, dan pelatihan cybersecurity. Yang pertama yaitu vulnerability assessment, atau penilaian kerentanan. Fokus utama dalam layanan ini yaitu untuk mengukur, memprioritaskan, dan mengidentifikasi kerentanan serta potensi ancaman terhadap sistem informasi yang dikelola. Pada layanan ini, kami menyediakan 2 metode, yaitu secara eksternal, yang berarti dilakukan dari luar sistem, maupun secara internal, yang berarti dilaksanakan dari dalam sistem. Lalu, hasil dari vulnerability assessment akan dianalisa oleh analis cybersecurity yang telah tersertifikasi secara internasional berdasarkan risk management serta menyesuaikan risk appetite konsumen. Berdasarkan hasil tersebut, konsumen dapat memutuskan langkah yang akan diambil selanjutnya. Selanjutnya yaitu penetration test. Pada layanan ini dilakukan simulasi serangan terhadap celah keamanan yang terdapat dalam sistem dan mengidentifikasi sejauh mana celah tersebut dapat dieksploitasi. Dalam layanan penetration test ini, kami menggunakan 3 metode, yaitu black box, gray box, dan white box. Pada black box,
penguji tidak dibekali informasi apapun mengenai sistem, baik dalam infrastruktur maupun source code yang digunakan. Lalu pada metode gray box, penguji memposisikan diri sebagai pengguna sistem. Yang terakhir yaitu pada metode white box, penguji memiliki akses terhadap semua informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk pelatihan cyber security, kami memiliki 3 tingkat pelatihan. Yang pertama itu tingkat pengguna. Pada tingkat pengguna, diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut, para pengguna lebih peka terhadap keamanan sistem informasi maupun informasi itu sendiri, seperti username, password, dan lain sebagainya. Lalu pada tingkat teknis, kami akan memberikan pelatihan yang berfokus pada fundamental teknis cyber security pada pegawai di lembaga yang ingin memiliki tim sendiri. Lalu pada tingkat manajemen, difokuskan pada manajemen risiko cyber security. Selanjutnya yaitu perkiraan kapasitas yang mampu kami layani, yaitu pada tahun 2022, yaitu sebanyak 36 layanan. Lalu pada tahun berikutnya 39 layanan, dan tahun berikutnya lagi meningkat menjadi 42 layanan. Terkait tanah dan bangunan, layanan cyber security konsultan tidak memerlukan kantor yang dengan ukuran yang sangat besar, karena pekerjaan akan dilakukan langsung di tempat konsumen. Lalu, jika nanti diperlukan tempat untuk bekerja, kami akan memanfaatkan coworking space yang sudah dilengkapi dengan sarana penunjang seperti air, listrik, dan internet. Pada aspek mesin dan peralatan, kami menggunakan Kali operating system yang dapat digunakan secara gratis. Dan kami menggunakan Upsud sebagai pentester test dengan harga Rp11.512.000. Lalu selanjutnya yaitu tenaga produksi atau tenaga kerja langsung. Pada kegiatan vulnerability assessment, tarif per paketnya yaitu Rp15 juta dan penetration test Rp20 juta. Untuk pelatihan cyber security sendiri, tarif per paketnya yaitu Rp15 juta untuk tingkat pengguna dan Rp25 juta untuk tingkat teknis dan tingkat manajemen. Lalu biaya umum usaha pada cyber security konsultan kami untuk perbaikan laptop yaitu 5 juta per tahun dan pengisian tinta printer sekitar 1 juta per tahun. Oke, izin untuk menjelaskan aspek keuangan dan izin juga untuk share screen. Oke, aspek keuangan. Aspek keuangan dari perusahaan kita yaitu dengan mengandalkan modal awal yang berasal dari iuran sebesar 50 juta. Aspek finansial ini harus memperlihatkan potensi dana yang dimiliki kebutuhan dana eksternal. Perhitungan kelayakan usaha termasuk ke dalam 3 performa laporan keuangan, yaitu neraca, rugi laba, cash and flow. Ini juga ada bagiannya dari aspek keuangan, yaitu uraian yang modal sendiri yang didapat dari Bapak Timur, Bapak Idrus atau saya, Bapak Faisal, dan Bapak Dedi. Dan untuk kebutuhan pembiayaan, ya, itu dari kita membutuhkan kertas, isi tinta, PA dan PT Tools, dan biaya operasional. Dan analisis biaya tetap, yaitu biaya rutin dan biaya marketing, yaitu gaji pegawai, suplai kantor, biaya lisensi tools, webinar selama atau 4 kali, dan cetak brosur dan infografis. Terakhir, analisa biaya tidak tetap. Nah, ini yang mencakup kayak sewa tempat. Nah, sewa tempat ini tidak selalu harus kita jadi mengikuti keinginan dari customer atau join bisnis kita. Dari biaya tenaga vulnerability assessment, biaya tenaga penetration test,
biaya pengajar pelatihan tingkat pengguna, biaya pengajar pelatihan teknis, biaya pengajar pelatihan manajemen. Nah, secara ringkas dapat diberikan format sederhana perhitungan kelayakan usaha secara finansial sebagai berikut. Ini kayak sumber pendanaan dari Pak Timur, modal awalnya 25 juta, saya 15 juta, Pak Isal dan Dedi 7.500.000, 7.500.000, dan terkumpullah 50 juta. Nah, ini ada kebutuhan pembiayaan yang tadi saya jelaskan, kertas, isi tinta, PT Tools, dan biaya praoperasi. Nah, ini kayak jumlah minimalnya juga ada, kayak kertas itu 2 rim, terus isi tinta 1 pack, lisensinya 2, biaya 1 pack. Nah, harga satuannya ini sekitar 50.000. Nah, ini dana semuanya ini totalnya 14.662. Ini diambil dari modal awal yang dari 50 juta itu. Seperti itu. Nah, ada juga biaya tetap, analisa biaya tetap yang tadi saya sebutkan juga, kayak gaji pegawai, suplai kantor, biaya situs. Nah, ini biaya gaji pegawai ini 22.500 itu dibagi 4 bagian. 4 bagiannya ini seperti direksi, terus bagian pemasaran, lalu bagian produksi, dan bagian keuangan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan yang di atas, direksi itu 7.500.000 per bulan gajinya, bagian pemasaran itu 5 juta, bagian produksi itu 5 juta, dan bagian keuangan 5 juta. Dan pengeluaran gaji pegawai setiap bulan 22.500.000. Ini kayak webinar juga sama semuanya sampai total fix cost-nya 26.544.056 rupiah. Nah, ini yang diambil juga dari modal. Nah, ini di sini juga ada nih yang printer scan 2 tahun, laptop 5 tahun, wifi hacking tools 3 tahun, modal mobile 3 tahun. Nah, ini maksudnya per bulan. Ini kayak printer scanner 2 tahun itu biaya penyusutannya selama per bulan itu 62.000. Nah, itu totalnya kan di angka 1.500.000 kayak printer. Seperti itu. Kalau misalnya laptop itu kan tadi menggunakan pakai yang Lenovo ya, yang harganya itu 6.500.000, dan itu dikali 2, dan hasilnya per bulannya selama 5 tahun 216.667 rupiah. Seperti itu. Dan wifi pun seperti itu perhitungannya. Ini selama 3 tahun itu per bulannya 27.778. Seperti itu. Dan ada juga ada biaya umum perbaikan laptop dan tinta, itu juga sama secara rutin di apa namanya, dilihat ya 500, dilihat atau di maintenance perbaikan laptop dan tinta itu 500.000. Dan terakhir nih, analisa biaya tidak tetap. Ya, seperti sewa tempat yang saya tadi jelaskan, sewa tempat itu tergantung dari customer atau jenis bisnis kita, apakah dia ingin menyewa tempat kita atau secara online. Kalau secara online, kita tidak ada namanya sewa tempat. Kalau misalnya mereka ingin mendatangkan kita juga sama, secara tidak ada sewa tempat. Nah, di sini ada biaya-biayanya, biaya tenaga reliability assessment, penetrasi test, biaya pengajar, pelatihan tingkat pengguna,
pelatihan teknis, dan pelatihan manajemen. Nah, ini tergantung dari customer keinginannya seperti apa. Apakah ingin hanya ingin pelatihan tingkat pengguna yaitu 15 juta atau pelatihan teknis seperti itu. Ya tergantung keinginan dari si customer kita. Nah, di sini ada proyeksi aliran kas usaha. Maksudnya ini kayak uraian inflow. Inflow itu target atau kayak target per tahun lah ya. Target per tahun kita yaitu 335 juta. Nah, ini kita samakan sampai tahun 2024 selama 3 tahun karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah akan tetap seperti ini atau ada penurunan atau peningkatan. Nah, ini ada namanya outflow atau pengeluaran. Pengeluaran kita ditargetkan juga selama 1 tahun yaitu 318 juta 528.666,67 rupiah. Nah, sama selama 3 tahun kita pengeluarannya kira-kira seperti segitu ada. Nah, ini untuk net flow itu hasil dari inflow dikurang outflow atau hasil bersih untuk kita yaitu 16.471.330 rupiah. Dan kita juga kan ada namanya kas awal. Di tahun 2002 ini kita kas awalnya 50 juta. Jadi kas akhir kita itu 66.471.333 rupiah. Dan ini dari 66 juta itu di tahun 2000 untuk di tahun 2023 modal awal atau kas awal seperti itu. Nanti ditambah dari hasil bersih kita dan hasil target kita di tahun 2024 pas akhir kita yaitu 99.414.000 rupiah seperti itu. Nah, ini ada namanya perhitungannya nih, analisa kelayakan usahanya. Jadi 50 juta dibagi tadi hasil bersihnya itu 16.471.333 rupiah dikali 1 tahun seperti itu. Dan ini ada juga paket-paket kita yang kita tawarkan untuk customer. Dan paket tersebut ini kita akan mendapatkan profit yang bagus yaitu dengan kuantitas 5 sistem. Keuntungannya lumayan besar, seperti itu, bisa berkali-kali lipat untuk keuntungannya jika kita menawarkan paket 5 sistem seperti itu. Nah, ini ada bagian-bagian paketnya. Paket vulnerability assessment itu totalnya 26.544.56 rupiah. Dan nah, kuantitas ini satu sistem harganya yaitu 17 juta. Tapi ada harga layanan 30 juta. Ada biaya, ada perhitungan biayanya, presentasinya yaitu 2,4. Jadi di dalam rupiah kan kita dalam rupiahnya itu 61.255.512 rupiah. Nah, ada juga yang paling besar nih yang di 5 sistem itu 85 juta ya, dengan harga layanannya 130 juta.
ya hitungannya lebih hemat, tapi keuntungan ke kitanya lumayan besar seperti itu. Dan hasilnya kan dirupiahkan yaitu 60.682.827,16 rupiah seperti itu. Dan itu semuanya sama, kayak penetrasi tes juga sama perhitungannya di 5 sistem. Total variabel cost-nya itu 110 juta, layanannya 150 juta, BIP-nya itu 0,66%, 66, untuk dirupiahkannya atau diubah ke rupiah jadi 99.540.208 rupiah. Ini kita perhitungannya dengan total fixed cost yang 26.544.56 rupiah. Nah, juga di sini ada terakhir jenis pelatihannya. Pelatihan tingkat pengguna, pelatihan tingkat teknis, pelatihan tingkat manajemen. Total variabel cost-nya yang tingkat pengguna 17, tingkat teknis 27, dan manajemen juga sama 27 juta rupiah. Harga layanannya pun sama, kalau teknis dan manajemen 50 juta, yang tingkat pengguna 30 juta. Nah, BIP-nya nih agak berbeda karena hitungannya berbeda. Untuk BIP-nya pengguna itu 2,04, untuk teknisnya 1,15, dan manajemen sama kayak teknis 1,15. Dan di dalam rupiahkan BIP-nya untuk pengguna itu 61.255.512 rupiah. Kalau untuk teknis dan manajemen 57.704.468 rupiah. Seperti itu. Yang saya bilang dari kesemuanya ini ada namanya benefit atau profit yang sangat bagus untuk pemasukan ke kita, yaitu di paket atau di kuantitas 5 sistem. Seperti itu. Terima kasih ya. Selanjutnya. Kemudian untuk analisa resiko pada layanan cyber security consultant ini kami bagi menjadi dua, yaitu dari segi produk, di mana kemungkinan resiko kemunculan zero day exploit yang muncul setelah pelaksanaan security assessment, baik vulnerability assessment maupun penetration test, akan mengakibatkan hasil assessment kurang valid. Nah, langkah penanggulangannya apabila hal tersebut terjadi adalah dengan melakukan pengujian zero day exploit atau zero day vulnerability pada sistem yang diuji tersebut. Kemudian dari segi pasar, ini pemilihan lembaga pemerintahan sebagai segmen akan dihadapkan pada regulasi yang ketat, di mana untuk pekerjaan dan layanan di atas nilai kontrak 200 juta rupiah harus dilakukan melalui tender dengan lembaga penyedia resmi. Dan untuk mengatasinya dapat dilakukan beberapa langkah, yaitu menawarkan layanan dalam paket-paket kecil sehingga layanan yang ditawarkan tidak mencapai harga 200 juta ke atas, atau bisa juga menawarkan layanan tidak langsung kepada lembaga pemerintahan yang mengelola sistem informasi. Layanan tidak langsung ditawarkan ke lembaga pemerintahan, melainkan kepada semua vendor yang mengikuti tender dan bekerja sebagai subkontraktor. Demikian yang dapat kami presentasikan pada jasa layanan cyber security consultant ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.